Hati-hati bermedsos, polisi virtual sudah beraksi. Saya bersama 4 narasumber, ada Semi, Nota Slimboy, ada Rudi Askamri, juga pegiat medsos, ada Fathia Maulidianti, koordinator Kontras. Saya mau mengambil tadi satu kalimat yang diucapkan oleh Bu Muanas, ia sedang memperbaiki audionya, yaitu penting memang sosial media itu harus diatur. Justru polisi virtual ini jalan tengah juga supaya tidak ada saling lapor-melapor. Saya mau tanya dulu, apakah Anda sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bu Muanas, Bung Rudi, bahwa negara memang harus mengatur sosial media? Ya, saya setuju bahwa memang harus ada regulasi yang jelas ke arah sana supaya tidak terjadi chaos. Tapi bagi kita seorang kritikus atau mungkin pegiat sosial, ini merupakan tantangan bagi saya. Tantangan dan sekaligus kita bagaimana kita mengkritisi atau menulis sesuatu tanpa melanggar rambu-rambu yang ada. Okay. Jadi bagi saya ini kan strategi saja yang harus kita lakukan. Tapi Anda melihat bahwa negara perlu mengatur sosial media ya? Saya pikir perlu. Oke. Dengan jalannya begini, saya tambahkan sedikit. Bahwa harus juga dibatasi bahwa ada aturan-aturan ITE dan kita juga bisa melawan kan. Kalaupun ada kesewenang-wenangan dari polisi juga kita bisa melawan. Jadi artinya kita tidak usah paranoid dengan apa yang dilakukan polisi, artinya pun kita juga punya hak untuk melakukan itu. Gitu. Bung, Semi merasa bahwa memang negara dalam hal ini harus mengatur juga ranah sosial media. Sam? Ya, sebenarnya segala di negara ini ya harus diatur. Tapi apakah negara bisa berlaku adil? Kalau Menkominfo-nya aja sudah bilang, kalau menurut versi pemerintah hoax, ya itu hoax. Jadi ya udah satu arah aja. Jadi bukan soal aturannya ya, tapi soal memberlakukan aturannya. Ya. Bisa berlaku adil atau enggak? Nah, ini juga ada berita lagi bahwa nanti masyarakat akan dilibatkan sebagai pelapor. Jadi nanti kalau ada kasus di media sosial atau tweet saya yang nggak enak, masyarakat yang lain boleh melaporkan dan dikasih badge kayak di Foursquare. Jadi ini negara ini dikelola kayak rating Gojek gitu loh. Jadi dikasih badge. Jadi ya itulah kalau menurut saya aturannya juga belum jelas, tiba-tiba udah ada aja lembaganya polisi virtual. Jadi seolah-olah kita tuh udah nggak punya masalah lain, udah ini kita atur dan aturannya cenderung satu arah gitu. Oke. Anda melihat bahwa ini diatur hanya untuk orang-orang yang lebih kritis pada pemerintahan dan bukan untuk mereka yang berada dalam satu gerbong dengan pemerintahan begitu? Iya, karena contohnya ya kita ada tahu istilahnya ada namanya buzzer, walaupun tidak berbentuk tapi ada tuduhan buzzer, ada tuduhan influencer dan sebagainya yang dibayar oleh pemerintah dan media juga sempat membahas ini. Dan bagian-bagian di mereka juga bukannya tidak pernah melakukan mengeluarkan konten-konten sensitif. Mungkin ini temannya Mas Rudi juga tuh. Contohnya saya sebut namanya Abu Janda gitu ya. Dia bahkan menyamakan seseorang dengan proses evolusi. Tapi sampai hari ini ya orangnya bukan dari list yang dapat DM kayaknya itu. Jadi sebenarnya oke, diatur, tapi aturannya yang jelas, aturannya juga terutama aparatnya bisa nggak berlaku adil. Nah. Ya, silakan Bung Rudi. Ya, setuju. Oke, saya saya setuju dengan Mas Semi. Aturan perlu, tapi perlu ada aturan detail dan implementasi sampai di tingkat paling bawah. Yang kedua harus ada standarisasi yang parameternya seperti apa sih yang melanggar UU ITE gitu. Iya. Jangan sampai itu hanya penafsiran orang-orang yang petugas di lapangan dan itu simpang siur dan itu sifatnya sangat ambigu gitu. Jadi negara dalam hal ini pemerintah harus buat aturan atau parameter yang jelas seperti apa, rambu-rambu seperti yang dilanggar gitu. Saya nambahin dikit ya. Satu lagi Mas Emi, bahwa kasus hoax adalah yang dikatakan oleh Menteri Johnny G. Plate. Saya sependapat dengan Anda bahwa tapi kita harus melihat bahwa dalam undang UU ini jangan melihat menterinya siapa, karena bagi saya adalah undang-undang yang kita lihat, bukan orangnya gitu. Karena bagi saya sependapat dengan Anda, ujaran dari Pak Menteri itu juga menurut saya salah gitu. Ya. Oke, kenapa Sam? Gini loh. Jadi negara juga harus bisa memilah ya antara orang stres dengan orang yang membahayakan negara. Kalau kita cari di pinggir jalan banyak orang yang pengen jadi presiden. Apa langsung orang gila yang stres, wah orasi tentang menjadi presiden Indonesia, apakah itu dikategorikan membahayakan negara? Nah, contoh yang di Solo itu, dia kan mengomentari
anak presiden yang kebetulan jadi wali kota, ya kebetulan. Dan menurut dia bisanya hanya dikasih jabatan. Itu adalah sebuah opini. Sebuah opini itu boleh benar, boleh salah. Tetapi apakah opini itu salah? Bisa saja. Apakah opini itu menyinggung Gibran? Bisa saja. Tapi apakah opini itu membahayakan negara? Tentu tidak. Jadi ngapain dia harus ditangkap? Walaupun Mas Gibran ngakunya, oh saya tidak nyuruh dan sebagainya. Tapi kan namanya bawahan. Kalau udah ada aturan, dia dapat angin segar. Kayak gitu. Ya. Jadi cari poin. Jadi kalau Fathia dari Kontras itu rata-rata seperti apa sih postingan orang-orang yang mendapat surat dari direct message dari polisi virtual? Ini aja random aja atau general aja? Sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari database yang ada sekarang dan bagaimana sebenarnya pola-pola penindakan yang dilakukan oleh virtual police ini adalah terkait kritik-kritik terhadap negara gitu. Kita bisa lihat yang soal kasusnya Gibran, terus udah gitu juga ada tadi Surabaya Melawan, itu juga salah satu contoh dari bagaimana sebenarnya virtual police ini mulai mengintai orang-orang yang mulai mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial begitu. Saya sepakat bahwa misalkan memang sosial media harus diatur dan lain sebagainya, tapi apa yang mesti diatur? Yang diatur itu bukanlah ekspresi dari masyarakat. Bagaimana masyarakat mengkritisi negara itu sendiri. Bagaimana dengan adanya penipuan, lalu juga bagaimana soal penjualan data pribadi, bagaimana soal child pornography yang biasanya juga beredar di sosial media, itu yang seharusnya diprioritaskan. Kenapa sekarang kritik-kritik terhadap negara inilah yang malah dibatasi gitu. Jadi berarti negara ini sebenarnya kebal kritik dong gitu. Masa dengan kayak begitu saja harus ada virtual police, dan sebenarnya dari SEK Polri itu juga kan menyatakan bahwa virtual police itu hanya merupakan pembentukan dan tidak harus melakukan penindakan. Tapi sekarang ini kan sudah melakukan penindakan dan jadi blanket accusation yang pada akhirnya orang-orang takut. Gitu. Meskipun Fathia harus saya luruskan juga karena polisi memilih polisi virtual ini kan dengan ya udah kalau udah minta maaf ya udah nggak apa-apa. Meskipun ya ini supaya ya nggak semua orang harus diproses langsung diperiksa. Betul. Tapi minta maaf. Meskipun hanya minta maaf saja, meskipun itu hanya minta maaf, tapi kan juga tergantung kenapa kalau orang kritik dan kritikannya masuk akal, kenapa harus minta maaf? Iya, atau ketika orang hanya maaf. ingin bersifat sarkastik gitu, betul, tanpa menghina martabat seseorang dan orang itu nggak kenapa-napa, ya kenapa harus minta maaf? Itu kan? Iya, itu tindakan berekspresi. Jadi sebenarnya kenapa harus kita minta maaf? Misalkan Gibran aja nggak masalah, kenapa jadi harus orang lain yang misalkan merasa tersinggung atau lain sebagainya? Tapi namanya pemerintah, Jokowi pernah bilang, ayo kritik saya yang banyak. Tapi ini bertolak belakang gitu loh dengan adanya virtual police. Rasanya ini menjadi salah satu contoh supaya polisi ketika ingin supaya polisi virtual itu bertugas menjadikan media sosial itu media yang sehat, ini jadi pelajaran bahwa jangan juga overacting dan kemudian asal main tegur. Betul. Karena ini justru memberikan persepsi yang salah atas apa yang menjadi surat edaran Kapolri dan jangan membuat seolah-olah orang mau mengeluarkan tweetan saja langsung tangkap. Tapi Bung Redi, ini kan selalu isu yang klasik dan selalu berulang. Bahwa bagaimana media sosial itu atau polisi hanya mengincar mereka yang kritis terhadap pemerintah. Bagaimana seorang Rudy Kamri menjawab bahwa karena selama ini memang negara tidak pernah adil, setuju media sosial diatur, tapi juga hanya mengatur mereka yang kritik pemerintah. Oke, saya setuju. Dalam hal ini memang harus ada keadilan yang menyeluruh pada siapapun. Bukan hanya orang-orang yang selama ini mengkritisi pemerintah. Kemudian orang-orang yang mendukung pemerintah selalu dilindungi. Saya sependapat ini tidak boleh terjadi. Gitu. Makanya saya bilang kepada teman-teman saya yang dulu mendukung Pak Jokowi bahwa pada saat Pak Jokowi sudah dilantik jadi presiden, seharusnya tidak ada lagi pendukung Jokowi. Yang ada adalah pendukung Indonesia. Mohon maaf dengan segala hormat, sampai sedetik ini pun saya juga sering mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi seperti komunikasi yang buruk. Dan saya aman-aman saja. Gitu. Kenapa? Saya membuat suatu tulisan dan ada solusi yang kita sarankan pada pemerintah. Ini juga bagi saya adalah merupakan suatu challenge bagi kita, bagi seorang pegiat media seperti Mas Semi, dia menyalamurkan dengan narasi yang sangat lucu dan menohok, dan itu tidak akan kena apa-apa karena apa yang dikatakan itu memang benar, kenyataannya seperti itu, cuma ditampilkan dengan yang lebih fun gitu. Jadi saya kira bagi siapapun pegiat media tidak perlu takut dengan adanya apapun.
Karena kalaupun kita kena, Anda gitu, sebagai orang yang mendukung Pak Jokowi, meskipun Anda sekarang mengatakan bukan mendukung Pak Jokowi tapi Presiden Republik Indonesia, Anda mau nggak ikut ngebelain orang-orang yang selama ini memang sangat kritis pada pemerintahan? Kalau misalnya ditangkap, Anda mau nggak ikut membela bahwa ada ketidakadilan yang terjadi? oh ya, saya akan mendaftar nomor 1 untuk membela mereka. Kalau pemikiran atau pendapat opini itu dipersangkakan, saya melawan. Oke, Sami kok ketawa, aku nggak percaya. Enggak, dia sahabat saya, jadi ketawa-ketawa aja dia. Saya melawan, saya akan buktikan itu. Bahwa opini, pendapat itu tidak bisa dipersangkakan. Oke, Tidak tapi bisa kenapa dipidana. ketawa? Itu ketawa apa? Ketawa lega, ketawa nggak percaya? Ya, cobalah nanti di lingkarannya Mas Rudi itu kalau kayak gitu Sorry, diomongin dulu saya aja. nggak punya lingkaran Mas Semi, saya nggak punya lingkaran. Oh, saya, gitu ya. saya Lone Ranger, jadi saya tidak punya, saya bukan orang siapa-siapa, saya bukan orang pemerintah, bukan orangnya non pemerintah, saya adalah saya. Jadi Kenapa Sam? saya membuktikan itu. Dapat poinnya. Kenapa Sam tadi? Cobalah. Ini kalau balik lagi ya, sebenarnya oke diatur, tapi saya juga sebenarnya latar belakangnya informatika juga. Saya lulusan ITB walaupun lebih dikenal sebagai seorang komedian. Sebenarnya ada satu tahap yang di-skip oleh pemerintah, yaitu literasi. Jadi ujuk-ujuk aja pemerintah bikin polisi virtual, tapi masyarakatnya sendiri belum terliterasi. Jadi ya susahnya zaman sekarang kan gini, bahwa dunia di genggaman kita, semua orang punya handphone, paket data murah, banyak free wifi, semua bisa mengakses informasi, semua bisa memberikan informasi, tetapi taraf pendidikannya lain, taraf ekonominya lain, ada yang sudah dunia di genggaman, tapi buang air besar masih di pinggir kali. Nah, jadi ya itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi ya jangan langsung main tangkap kalau menurut saya. Literasi itu lebih penting. Jadi di Kominfo sendiri ada itu. Bagian divisi literasi. Tapi Rosi, apa-apa. apa yang dilakukan polisi cyber kan cukup pendekatannya cukup bagus juga kan, dia hanya DM dan tapi bikin rasa takut Pak Rudi di sini, soalnya dengan penindakan-penindakan itu bikin rasa takut yang pada akhirnya masyarakat nanti nggak ada lagi yang mau mengkritisi pemerintah gitu. Jadi sebenarnya ini nggak penting gitu, nggak penting dilakukan, tidak urgent karena ada relasi kuasa yang pada akhirnya membuat rasa takut masyarakat untuk berekspresi. Jadi ya dengan adanya UU ITE aja udah mengancam, apalagi dengan adanya virtual police ini sepertinya tidak sangat diperlukan gitu. Tidak sangat menjadi urgensi yang penting di sini. Baik, kita akan bahas lagi. Saya kembali saat lagi.